prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana. Salah satu ciri diakuinya disiplin ilmu hukum sebagai disiplin yang berdiri sendiri adalah dengan adanya keberadaan asas hukum yang berbeda dengan disiplin ilmu hukum lainnya. Contoh, mempelajari hukum pidana material misalnya, maka akan dijumpai asas dasar seperti asas legalitas, berlakunya hukum pidana, prinsip kesalahan, dan lain sebagainya. Dalam pembahasan tentang asas atau prinsip dasar dalam disiplin ilmu hukum, maka hukum acara pidana sudah termasuk di dalam disiplin ilmu hukum. Gitu loh guys. Oke, kita lanjut. Walaupun asas hukum bukanlah suatu sumber hukum, namun asas inilah yang menjiwai aturan-aturan suatu perundang-undangan. Karena pengertian asas secara terminologi bahasa adalah sesuatu yang menjadi landasan berpikir atau mengeluarkan pendapat, dasar yang dijadikan sebagai pedoman untuk berbuat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka asas atau prinsip dalam setiap perundang-undangan merupakan landasan kuat dalam terbentuknya pasal-pasal di dalam perundang-undangan tersebut. Anda tidak salah bertanya pada ahlinya ahli. Iya. Saya ini intinya inti, core of the core. Oke, kita lanjut. Acuan awal dalam mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana, tentunya dengan melihat penjelasan umum KUHP, yang mana menyebutkan 10 prinsip yang dicantumkan di dalam penjelasan umum KUHP tersebut. Akan tetapi, setelah dibaca dengan jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut sebetulnya bukan prinsip dari hukum acara pidana, melainkan prinsip-prinsip untuk mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Dan harapannya prinsip-prinsip tersebut ditegakkan dan diimplementasikan di dalam KUHP. Prinsip-prinsip dasar di dalam penjelasan umum KUHP yang dikategorikan sebagai prinsip dasar hukum acara pidana adalah sebagai berikut. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum, dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang, dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang terapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan. Dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi. Peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus tetap diterapkan secara konsisten dalam seluruh tingkat pengadilan. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, selain wajib lapor diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan.
juga wajib diberitahu haknya termasuk untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum. Pengawasan dilakukan oleh putusan pengadilan dalam perkara pidana. Pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dari ke-10 prinsip tersebut diambil dari pasal-pasal penting dalam KUHP. Bukan prinsip tersebut ada terlebih dahulu sebagai landasan disusunnya suatu peraturan perundang-undangan. Muga-muga manfaat maslahah barokah fiddin wa dunya wal akhirah.